Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Setelah kemarin kita membuat review tentang mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate yang model facelift ini. Nah, di sini ada banyak konsumen yang penasaran, kira-kira kalau mau inden mobil Expander yang facelift ini bagaimana caranya? Nah, barangkali Anda juga punya pertanyaan yang sama. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander. Alhamdulillah, untuk mobil Expander yang model facelift ini ada banyak yang memberikan komen positif. Nah, di sini ada banyak konsumen juga yang menanyakan, kira-kira kalau tertarik untuk inden mobil Expander facelift ini, bagaimana caranya? Tingginya antusias ini juga disebabkan karena sebelumnya saya sudah membuatkan video mengenai update daftar harga mobil Mitsubishi Expander. Nah, untuk mobil Expander facelift ini ternyata dapat potongan program PPNBM, sehingga di sini banyak konsumen yang ingin inden supaya unitnya bisa datang di bulan Desember sehingga masih bisa mendapatkan kesempatan potongan PPNBM. Sebelum melakukan inden, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan memilih unit yang ingin Anda pilih. Saya sarankan untuk memilih mobil Mitsubishi Expander facelift yang tipe Ultimate atau tipe Sport, atau bisa juga yang tipe Exit. Tapi kalau saran saya, jangan pilih Expander facelift yang tipe Cross, karena untuk Expander Cross ini estimasinya baru datang di tahun 2022. Nah, kalau untuk Expander yang tipe Sport dan Ultimate ini masih ada kemungkinan datang di akhir tahun 2021. Setelah menentukan unit yang ingin dipilih, nah tentukan juga rencana pembeliannya cash atau kredit. Kalau untuk cash, detailnya seperti yang sudah kami jelaskan di video sebelumnya. Tapi kalau berencana untuk membeli secara kredit, tentukan dulu kira-kira berapakah rencana DP, lalu berapa lama jangka waktu yang ingin diambil. Kalau sudah mantap, saran kami sebaiknya segera melakukan pemesanan atau inden, karena begitu unit itu launching, saat ini sudah ada banyak sekali yang inden unit. Kalau Anda masih pikir-pikir dan baru melakukan pemesanan di bulan Desember, maka kemungkinan besar Anda baru mendapatkan unit di awal tahun 2022, karena kadang ada juga konsumen yang sibuk membanding-bandingkan diskon sampai lupa untuk melakukan pemesanan. Saat melakukan pemesanan ternyata sudah terlambat karena indenannya sudah terlalu banyak, sehingga unitnya baru bisa datang di awal tahun 2022. Akibatnya untuk pemesanan tersebut tidak mendapatkan potongan PPNBM. Untuk pemesanan tersebut, langkahnya adalah dengan melakukan tanda jadi sebesar 5 juta rupiah. Nah, untuk 5 juta rupiah ini sudah memotong di harga atau DP yang ingin diambil. Untuk proses pemberian tanda jadi ini, kami sarankan untuk melakukannya melalui transfer ke rekening dealer resmi. Jangan sampai melakukan transfer ke rekening pribadi atau rekening perseorangan. Setelah memberikan tanda jadi, jangan lupa untuk memberikan foto KTP juga. Ini fungsinya untuk input alokasi unit dan juga antrian inden. Kadang di beberapa dealer juga membutuhkan syarat lain, seperti ini misalnya kalau di dealer saya biasanya mengharuskan untuk mengirimkan alamat email untuk di input sistem. Kalau sudah memberikan tanda jadi sebesar 5 juta dan juga foto KTP serta alamat email, artinya Anda sudah melakukan inden unit Expander facelift ini. Lalu langkah apa selanjutnya? Kalau Anda melakukan pembelian secara cash, maka langkah selanjutnya tinggal menunggu kedatangan unit. Lalu bagaimana jika membeli secara kredit? Nah, kalau secara kredit ada tahapan selanjutnya. Jadi biasanya ada survei dari pihak leasing yang bersangkutan. Di sini Anda juga harus menyiapkan syarat-syarat kredit seperti misalnya foto KTP suami istri, kemudian foto KK, NPWP, rekening listrik, PBB, kemudian buku tabungan 3 bulan terakhir. Untuk beberapa daerah biasanya dibutuhkan beberapa syarat tambahan. Nah, ini tergantung dari masing-masing leasing. Saran saya sebaiknya segera penuhi semua persyaratan tersebut supaya mobilnya segera diproses. Nah, untuk masalah lama proses kredit ini sangat beragam. Di sini saya tidak bisa menentukan karena kadang ada yang bisa prosesnya cuma 1 hari, tapi kadang ada juga yang prosesnya bisa berminggu-minggu. Ini tergantung dari masing-masing leasing dan juga tergantung dari kondisi konsumen yang bersangkutan. Lalu bagaimana jika hasilnya ternyata setelah diproses kredit hasilnya ternyata reject? Jika dari leasing belum bisa ACC atau reject, maka solusinya ada 2. Yang pertama, membeli secara cash, atau yang kedua, melakukan pembatalan inden. Nah, untuk pembatalan inden yang diakibatkan karena reject oleh leasing ini, maka untuk tanda jadinya biasanya bisa kembali 100%. Lalu bagaimana jika ternyata hasilnya tidak reject tapi naik DP? Nah, kalau untuk masalah naik DP ini, kalau saya pribadi sebagai sales biasanya saya komunikasikan dengan konsumen yang bersangkutan apakah tertarik untuk lanjut dengan naik DP atau memutuskan untuk proses pembatalan.
Kalau untuk pembatalan juga sama, nantinya untuk tanda jadi akan kembali 100%. Tapi ini tergantung dari masing-masing kondisi dealer. Sebaiknya jika Anda mengalami kondisi ini, komunikasikan dengan sales atau dealer yang bersangkutan untuk menemukan solusi terbaik. Lalu bagaimana jika kreditnya sudah di ACC? Nah, pertama saya ucapkan selamat. Untuk selanjutnya, Anda tinggal menunggu kedatangan unit, seperti pembelian secara cash. Untuk estimasinya, unit tersebut akan datang pada bulan Desember tahun 2021. Jika unit sudah datang, biasanya akan diinformasikan oleh pihak sales. Nah, di sini untuk langkah selanjutnya seperti biasa, Anda tinggal melakukan pelunasan atau pembayaran DP. Kemudian dilanjutkan dengan proses serah terima unit. Di sini pertanyaan kadang muncul, kalau misalnya sudah terlanjur melakukan pemesanan atau inden unit, tapi di tengah jalan ternyata ingin melakukan pembatalan secara sepihak, misalnya ternyata tiba-tiba anggarannya yang tidak siap. Kalau untuk masalah pembatalan sepihak ini ketentuannya sama seperti mobil lainnya. Jadi di sini kalau untuk pembatalan sepihak biasanya tanda jadi tidak bisa kembali. Oleh karena itu biasanya sebelum melakukan pemesanan, saya terlebih dahulu mengkonfirmasi ke pihak konsumen untuk memastikan bahwa beliau sudah mantap untuk melakukan pemesanan unit. Jadi atau tidaknya pemesanan unit sepenuhnya saya serahkan kepada konsumen, karena saya tidak ingin terlalu memaksa. Takutnya nanti kalau di tengah jalan ternyata konsumen tidak siap dan melakukan pembatalan, maka tanda jadinya tidak bisa kembali. Jadi kalau saran saya sebaiknya mantapkan dulu. Pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana jika misalnya unit expander yang dijanjikan tidak bisa datang di bulan Desember? Nah, hal ini kemungkinan besar bisa terjadi karena indennya yang sangat banyak, unitnya ternyata tidak bisa datang di bulan Desember. Kalau untuk kondisi demikian, biasanya saya berikan opsi kepada konsumen, tapi sebelumnya jauh-jauh hari sudah saya informasikan dulu. Misalnya sampai tanggal 25 belum ada tanda-tanda mobil akan datang, maka di tanggal 25 Desember tersebut saya informasikan kepada konsumen kalau kemungkinan besar unit beliau tidak bisa datang di bulan Desember ini. Di sini opsinya ada beragam. Untuk opsi yang pertama tentu saja melakukan pembatalan berhubung unitnya tidak jadi datang dan kemungkinan besar tidak dapat PPNBM, maka sudah bisa dilakukan proses pembatalan untuk tanda jadinya bisa kembali 100%. Atau jika sudah mantap untuk membeli mobil expander ini, maka bisa juga tetap melakukan pemesanan unit, tentu saja dengan konsekuensi tidak mendapatkan potongan PPNBM. Atau opsi yang ketiga, kalau menurut saya ini opsi yang paling bijak, jika sampai Desember ternyata belum dapat unit, maka jangan buru-buru untuk melakukan pembatalan, sebaiknya tunggu dulu sampai pertengahan bulan Januari, karena pengalaman di tahun 2021 ini, kadang di pertengahan bulan tiba-tiba ada perubahan informasi PPNBM-nya diperpanjang. Kalau Anda sudah terlanjur melakukan pembatalan, maka kemungkinan besar akan rugi, karena di sini jika Anda melakukan pemesanan ulang, maka Anda akan ikut antrian indenan dari belakang lagi. Tapi jika Anda sabar menunggu dan ternyata program PPNBM-nya diperpanjang, maka di bulan Januari tersebut Anda kemungkinan besar bisa langsung mendapatkan unit. Nah, kurang lebih itulah informasi mengenai bagaimana cara inden mobil Mitsubishi Expander yang model facelift terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Expander, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856. Atau bisa juga kunjungi dan follow Instagram kami di @niammitsubishi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga bermanfaatnya. Sekian, jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.